Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Kapital Selekta Aktuaria. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, semangat dan berbahagia karena ini adalah video terakhir pertemuan ke-15. Insya Allah ini adalah materi yang terakhir menutup materi anuitas yang sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya, sekaligus juga menutup perkuliahan kita selama 1 semester. Jadi ini materi terakhir yang bisa saya bahas bersama dengan Anda. Mungkin masih banyak bab-bab lainnya yang belum sempat tercover, tapi karena memang materi kita hanya dialokasikan 2 SKS dan juga karena mata kuliah kita harus menyesuaikan karena judulnya adalah Kapital Selekta Aktuaria, maka kita sudah pilihkan mulai dari yang paling sederhana sampai yang ya cukup lah ya untuk sedikit mengenal lingkupnya aktuaria. Jadi ini materi yang terakhir kita hari ini. Insya Allah minggu ini kita sudah tuntas 15 pertemuan, tinggal pertemuan yang terakhir nanti ke-16 adalah UAS. Saya sendiri belum menerima informasi kapan persisnya atau kapan pastinya jadwal UAS karena beberapa yang saya tanyai memberikan info yang berbeda-beda, jadi nanti menunggu informasi saja dari kampus. Insya Allah untuk materi yang penting sudah lengkap dulu, nanti untuk UAS akan kita informasikan di kemudian hari. Nah, untuk materi terakhir ini di pertemuan ke-15 ini kita akan membahas tentang KB3 dari modul 5, yaitu tentang anuitas jiwa dengan pembayaran M kali. Jadi ini adalah sub yang terakhir, yang ketiga dari materi anuitas, dan nanti rinciannya ada pembahasan tentang anuitas awal seumur hidup dengan pembayaran M kali, kemudian anuitas jiwa awal tertunda, dan anuitas jiwa awal berjangka M kali pembayaran. Terakhir anuitas jiwa akhir dengan M kali pembayaran. Sebenarnya materi tentang ini juga seperti materi ketika asuransi jiwa, jadi dia tinggal menyesuaikan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu anuitas jiwa kontinu dan anuitas jiwa diskrit gitu. Tapi ini lebih ke diskrit ya, karena pembayarannya M kali. Jadi kalau yang kita bahas kemarin-kemarin itu semuanya dengan pembayaran yang sifatnya itu adalah annual atau sifatnya tahunan, 1 tahun sekali. Nah, kalau pembayarannya kita lakukan dengan periode yang dibagi-bagi dalam 1 tahun, maka masuknya ke pembahasan ini, M kali pembayaran dalam 1 tahun gitu ya. Tidak banyak yang berbeda. Saya langsung ke bukunya biar Anda bisa melihat mana poin yang paling perlu untuk digarisbawahi atau rumus mana yang paling perlu untuk dipakai gitu. Baik, ini KB3 dari modul 5 ya, dimulai dari halaman 5.36. Kalau Anda cermati sebenarnya isinya tidak terlalu banyak, hanya beberapa halaman karena memang notasinya hanya itu. Saya cek di Bowerspoon, di bukunya Bowerspoon tidak terlalu banyak yang berbeda dari bukunya Pak Rahman Effendi. Jadi secara umum poin-poin utamanya sama aja ya. Untuk yang di sini dijelaskan bukunya Pak Rahman Effendi, anuitas hidup adalah anuitas tertentu yang dikaitkan dengan peluang hidup seseorang, di mana pembayarannya hanya dilaksanakan apabila orang tersebut masih hidup. Ini sudah kita bahas di pembuka bab anuitas ya. Nah, untuk nilai sekarang dari anuitas jiwa selama setahun yang dibayarkan selama M kali, itu kita tinggal menambahkan pangkat M di atasnya tapi diberikan kurung. Jadi statusnya dia sebenarnya bukan pangkat, tapi hanya menandakan berapa kali periode pembayaran yang dilakukan selama setahun gitu. Jadi bilangan M ini menunjukkan berapa kali, bukan lamanya tiap periode. Jadi ada yang salah paham, kayak ketika M-nya 4 itu kemarin ternyata ada yang salah paham kalau M-nya 4 itu berarti setahun dibayar berarti setahun dibayar sebanyak 3 kali. Berarti artinya periode pembayarannya itu 3 bulanan, triwulan, sehingga 1 tahun bayarnya 4 kali, bukan 4 bulan. Jadi bukan 4 bulan panjangnya
satu periode. Jadi ada beberapa yang kemarin kayaknya masih salah paham, dibenerin ya. Jadi ini adalah banyaknya periode yang dibayarkan selama 1 tahun gitu M-nya ya. Untuk poin A, anuitas jiwa awal seumur hidup dengan M kali pembayaran. Ingat, Anda tinggal melihat definisi atau rumus utama dari anuitas jiwa awal seumur hidup yang ada di KB 2. Tinggal nanti akan kita menyesuaikan bahwa kalau di sana membayarnya tahunan, kalau di sini sekarang bayarnya M kali dalam setahun. Dari sini yang paling bisa kita ambil rumusnya adalah yang ini 5.3.2. Saya kasih kotak biar lebih jelas. Nah, ini yang kita pakai. Jadi kalau kita ditanya tentang nilai sekarang anuitas jiwa yang setahun dibayarkan M kali, itu dilambangkan dengan A.2X seperti ini dengan ada indeks di atasnya M. Itu perhitungannya sama dengan 1 min A X kemudian pangkatkan M per DM. Ini kan sebenarnya kalau Anda lihat di subbab yang sebelumnya ini sama persis gitu, cuman tinggal menghilangkan MM yang di atas ini gitu, karena memang ya hanya berbeda di notasi saja gitu ya. Tapi ingat ya, nanti perhitungannya juga agak bergeser karena suku bunganya juga bergeser gitu. Nah, ini kan D ini kan menyangkut suku bunga kan. Kemarin ada yang saya lihat ada yang bertanya, Bu, D itu apa? Ya, padahal kayaknya di subbab sebelumnya sudah sering kali saya sampaikan kalau D itu nilainya adalah I per 1 plus I. Jadi I dibagi dalam kurung 1 plus I. Tapi kalau V itu kebalikannya 1 per 1 plus I. Yang masih belum silakan dicatat sekarang ya. V itu 1 per 1 plus I. Kalau yang D itu adalah I per 1 plus I gitu. Nah, tentu nanti harus menyesuaikan ya. Kalau setahun dibayarkan sekian kali berarti I-nya nanti menyesuaikan. Sebelumnya telah disepakati di depan bahwa ini menyatakan nilai sekarang untuk anuitas jiwa seumur hidup bagi seseorang yang berusia X tahun. Jadi X-nya ini menandakan usia dengan pembayaran M kali dalam setahun. Contoh A.2X pangkat 4 berarti anuitas dengan pembayaran yang dilakukan triwulan. Jadi M-nya 4 karena dalam 1 tahun dibayarkan sebanyak 4 kali. Ini ilustrasinya gitu ya. Kayaknya jelas ini. Bagian ini bisa di underline. Kalau Anda ini pakai stabilo bisa, atau di underline supaya jelas ini bagian-bagian pentingnya. Kemudian di sini untuk penjabaran lebih rincinya, kalau kita tidak menggunakan kalau tidak diketahui nilai A besar X-nya atau nilai asuransinya tidak diketahui, berarti di sini Anda bisa memanfaatkan rumus yang lainnya dengan menggunakan sigma. Tapi tentu karena perhitungan sigma berarti kan jadinya agak lebih rumit ya, karena di sini sigma 0 sampai tak hingga. Ini bisa dipakai tapi sepertinya lebih baik pakai yang 5.3.2. Kemudian untuk varians, nilai variansnya adalah ini. Jadi Anda bisa mengikuti rumus ini untuk menghitung varian. Sebenarnya ini sama dengan yang kemarin modul yang dengan KB yang sebelumnya. Terus di situ disebutkan dengan begitu kita dapat menarik suatu hubungan antara nilai sekarang aktuaria dan anuitas jiwa dengan pembayaran M kali. Jadi ini hubungan antara nilai sekarang aktuaria. Nah, ini bahwa ternyata 1 itu sama dengan D dikali anuitas jiwa ini kan rumus dari bab yang sebelumnya, dengan anuitas jiwa ditambah nilai sekarang aktuaria. Yang ini kalau kita sesuaikan untuk yang pembayaran M kali ya tinggal ini aja. Jadi bagian ini bisa di otak-atik. Misalkan ini berarti kurang tanda sama dengan ya di sini ya. Sebentar, mana tadi ya? Enggak deh, di sini ya. Sudah benar berarti. Sorry. Berarti ini, nah ini yang dikotai. Ini sudah benar. 1 sama dengan ini ya enggak usah deh kalau gitu. Jadi Anda bisa ambil yang bagian sini ya. Ini sampai sini. Bisa pen. Nah, ini sampai sini. Ini yang dipakai untuk yang M kali setahun gitu. Sehingga ini pun kalau ini Anda bisa muter-muter nih. Kalau misalkan Anda cuma mau mencari ininya, nanti akan ketemu ini balik ke 5.3.2.
balik ke sini. Sama kan? Nah, balik ke sini. Sama aja. Kemudian di sini ini ada rumus alternatif lainnya yang bisa digunakan juga untuk menentukan nilai sekarang untuk menentukan nilai sekarang dari anuitas jiwa seumur hidup yang dibayarkan M kali setahun. Jadi selain menggunakan rumus yang kotak ini, yang ini tadi sama dengan atas itu kan ya. Selain menggunakan ini, kita juga bisa menggunakan ini, yaitu kalau memang di soal diketahui anuitas dengan anuitas jiwa dengan masa pembayarannya sebanyak tak hingga. Tapi tentu agak merepotkan ya. Seperti tadi saya bilang, balik ke ini yang paling sederhana. Kemudian di sini ini diberikan alternatif rumusan yang lainnya juga jika kita melibatkan S1. Anda bisa di sini Anda diberikan alternatif dengan menggunakan rumus S. S ini menandakan jumlah. Jadi dia adalah nilai akumulasi dari suatu anuitas. Kalau Anda masih lupa cara membacanya S siku 1 pangkat M ini, silakan Anda buka kembali modul 3 yang membahas tentang anuitas. Di sana ada anuitas pasti, anuitas awal, ada anuitas akhir. Nanti Anda akan ketemu notasi S ini. Jadi S ini menandakan jumlah. Nanti di sana kalau mau mencari rumusnya kembali ada di sana. Sehingga kalau ini diotak-atik kembali, artinya diotak-atik itu disubstitusikan kembali ke rumus yang pertama tadi, maka rumus yang awal tadi, maka jadinya kita bisa memperoleh yang ini 5.3.9 sebagai alternatif kalau misalkan yang diketahui di dalam soal adalah nilai akumulasinya si SI ini gitu ya. Jadi tergantung apa yang diketahui di soal. Nah, kalau misalkan lebih lanjut lagi, misalkan mau dimasukkan lagi lebih detail, bisa dapat ke 5.3.10 atau yang lebih ringkes lagi bisa dapat ini 5.3.11. Ini lebih ringkes, tapi sekali lagi tergantung pada apa yang diketahui di soal. Tentunya kalau Anda mau memakai 5.3.11, Anda memerlukan keterangan ini A.2X, jadi anuitas jiwa seumur hidup gitu. Kalau nggak diketahui ya gimana gitu, harus dicari gitu. Nah, dari sini kita cocokkan dulu dengan bukunya di Bowers. Secara umum sama persis copy paste dengan bukunya Pak Ahmad tadi, kayaknya copy paste buku ini karena mirip sekali, cuman bedanya di bukunya Pak Bowers itu Anda diberikan penjelasannya, ada remark, kemudian remark ini catatan pentingnya gitu. In the study of interest theory, the calculation of the present value of an annuity with payment periods and effective interest periods of different lengths was reduced to the calculation of the present value of an annuity with payment periods and interest periods of equal lengths in one of two ways. Jadi ada beberapa catatan tambahan supaya kita itu bisa menggunakan rumus mana yang paling sesuai gitu. Jadi Anda bisa nanti pelajari lebih dalam penggunaannya yang mana. Kemudian di sini ini sebelum masuk ke ini Anda diberikan penjelasan. Now let us assume that the deaths have a uniform distribution. Misalkan distribusinya seragam, UDD berarti. That means that S has a uniform distribution. Jadi S ini nilai akumulasinya juga berdistribusi seragam gitu. Antara 0 sampai 1 sehingga dan seterusnya mengakibatkan ini dan akhirnya diperoleh ini gitu. Bu, saya kok nggak paham ya bagian ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena kita memang tidak detail di bagian sini ya. Jadi kalau ditelaah nanti maju mundur dari modul 3 ke modul ini, modul 3 ke modul 6 terus ke modul ini gitu. Jadi bolak-baliknya seperti itu. Jadi kalau mau menelaah bagian ini ya itu kita akan maju mundur dari bab modul 3 untuk menguraikan ya modul 3, modul 6 asuransi terus masuk ke sini gitu ya. Tuh, terus tambahan formula 5.4.8, jadi rumus 5.4.8 shows that the value of the M3 life annuity due is the difference between, jadi sebenarnya dia ini adalah selisih antara nilai dari annual life annuity due, jadi asuransi jiwa seumur
hidup yang annuity due dibayarkan di awal apa di akhir ya, annuity due di awal kalau saya tidak salah, with each annual payment sufficient to pay a 1-year annuity certain of 1 per M at the beginning of the each M, jadi tahun ke M, periode ke M gitu ya. Kemudian ini sebenarnya ya terjemahan dari ini aja sih, terjemahan dari ini, catatan tambahannya. Sehingga dari sini, dari uraian bagian sini ini, kalau Anda baca pelan-pelan, uraian dari sini Anda bisa mensubstitusikan beberapa poin yang ada di 5.4.8, sehingga itu nanti akan bisa jadi lebih sederhana menjadi 5.4.10 ini gitu. Jadi kalau Bu saya kok nggak memahami yang bagian yang atasnya ini, ya nggak apa-apa, kita pakai yang bagian jadinya aja, jadi rumus-rumus yang tadi saya kotai itu gitu. Kok bisa lebih detail lagi, kenapa kok bisa ini tiba-tiba dari sini, kenapa ini tadi setelah kita dapat ini terus kita bisa juga ternyata pakai yang 5.4.10 kalau bukunya Pak Bowers diuraikan di bawahnya ini. Jadi kenapa kok tiba-tiba dari A X pangkat M yang M periode ini bagaimana bisa menjadi ini M-1/2M, uraiannya adalah ini, sepanjang ini gitu ya, tinggal dicek satu persatu tuh, lainnya sama. Nah, dikasih catatan tambahan lagi, ternyata di situ this is not the same assumption as that of linearity of T Px, which would follow if a uniform distribution of that within each year of H is assumed. Jadi ada catatan tambahannya dari sini. Kemudian berdasarkan alasan ini tadi, Anda diminta melihat di exercise 5.50 untuk melihat kelanjutannya. Jadi buku-buku di luar tuh serunya gitu, kadang kita nemu materinya justru bukan di bagian materi sini tapi di bagian exercise gitu. For this reason 5.4.8 and equivalent 5.4.9, jadi kan 5.48 sama 5.4.9 itu kan sebenarnya kan equal, jadi sama gitu ya. Mana tadi? Ini are presented as replacement for the widely used formula of 5.4.10. Jadi sebenarnya yang paling banyak digunakan kan yang ini gitu ya. Tapi mana tadi? Maka selain menggunakan 5.4.10, kita bisa juga menggunakan 5.4.8 dan 5.4.9 sesuai yang saya bilang di awal tadi, sesuai dengan keterangan yang ada di soalnya gitu. Nah, ada lagi kemudian alternatif menuliskan atau menghitung nilai anuitas jiwa yang dibayarkan M kali setahun dengan menggunakan notasi alfa dan beta, alfa M dan beta M. Apa itu alfa M dan beta M? Alfa M-nya dirumuskan ini. Jadi alfa M-nya itu, kalau alfa M-nya ini sebenarnya adalah penyederhanaan penulisan dari yang panjang ini, yang di 5.4.9 ini tadi. Jadi di 5.4.9 bagian depan ini kita sebut alfa M, bagian belakang kita sebut sebagai beta M. Nah, ini jadinya nulisnya seperti ini, agak lebih simpel. Ini ya sama aja 5.4.9. Jadi ya suka-suka. Pokoknya sudah runtut dari atas ya sama. Jadi 5.4.9 ini bagian depan ini adalah alfa M, bagian belakang adalah beta M. Cuman simbol aja untuk memudahkan. Tapi ternyata setelah efek dari sini, ternyata kalau di otak-atik, kalau ini we note that alpha M and beta M depend only on M. Jadi perhitungan menentukan alpha M dan beta M ini hanya bergantung pada M dan rate of interest, jadi suku bunga, and are independent of the year of the age. Jadi nggak berkaitan dengan tahun usianya, hanya bergantung pada M dan rate of interest, suku bunga. Nah, selanjutnya untuk M sama dengan 1, maka 5.4.11 ini tadi si alfa beta ini tadi, si rumus yang ada alfa betanya ini, 5.4.11 is an identity, ternyata menjadi identitas where alfa 1 sama dengan 1 dan beta 1 sama dengan 0. Also, dan juga B
M is the coefficient of the cancellation term. Jadi hukum pencoretan suku di 5.4.8, sehingga bisa dituliskan seperti ini. 5.4.8 bisa dituliskan seperti ini untuk kasus di mana M-nya adalah 1. Gitu catatannya di situ. Kalau di bukunya Pak Rahman Effendi disebutkan bahwa untuk mendapatkan mana ya, sebentar. Ini sudah untuk mendapatkan nilai sekarang aktual. Bukan ini ya. Nah, ini nggak dijelasin, berarti nggak dijelasin kenapa ini bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, itu catatannya untuk note-nya atau alasannya bisa lihat di bukunya Bowas di bagian ini tadi ya. Nah, di bagian ini tadi. Saya underline aja biar kok gini. Oke lah itu ya. Baik, selanjutnya anuitas jiwa awal tertunda dan berjangka M kali pembayaran akan saya jelaskan di video yang selanjutnya.